generation which ignores history has no past and no future. Generasi yang mengabaikan sejarah adalah generasi yang tidak memiliki masa lalu dan masa depan, seperti yang dikatakan oleh Robert Heinlein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, Panitia Pelaksana Lomba, guru-guru pembimbing, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Masjid Menara Kudus sebagai simbol perdamaian, kerukunan, dan kebinekaan bagi masyarakat. Saya Ardita Stia Nabila Maiswari. Saya Tria Agustina, kami dari SMA Negeri 3 Demak. Latar belakang kami mengangkat judul tersebut adalah yang pertama, menurunnya kualitas kerukunan akibat penggunaan simbol-simbol agama dalam berpolitik. Hal itu ditunjukkan dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, di mana simbol-simbol politik digunakan sebagai simbol-simbol keagamaan digunakan sebagai alat berpolitik. Yang kedua adalah Sunan Kudus telah mewariskan nilai-nilai keteladanan yang tercermin pada arsitektur Masjid Menara Kudus. Diharapkan dengan ini para generasi muda dapat meneladani nilai-nilai keteladanan tersebut dari bangunan arsitektur Menara Kudus. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Oleh karena itu perlu dikembangkannya nilai-nilai persatuan, kerukunan, dan kebinekaan dalam kehidupan masyarakat. Dari latar belakang tersebut, maka kami merumuskan 3 masalah. Yang pertama adalah bagaimanakah sejarah singkat mengenai sejarah pembangunan Masjid Menara Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus. Yang kedua adalah bagaimana bentuk arsitektur Masjid Menara Kudus dalam menggambarkan simbol kerukunan, perdamaian, dan kebinekaan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimanakah fungsi dan peranan Masjid Menara Kudus dalam memberikan informasi mengenai nilai-nilai keteladanan dari nilai-nilai keteladanan kebinekaan bagi masyarakat Indonesia. Adapun tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui sejarah singkat mengenai pembangunan Masjid Menara Kudus yang didirikan oleh Sunan Kudus. Yang kedua yaitu untuk mengetahui fungsi dan untuk mengetahui bentuk arsitektur Masjid Menara Kudus dalam menggambarkan simbol-simbol kerukunan, perdamaian, dan kebinekaan. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui fungsi dan peranan Masjid Menara Kudus yang berfungsi atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya persatuan, kerukunan, dan kebinekaan. Dari penelitian ini kami memiliki manfaat, yaitu yang pertama secara praktis dan secara teoritis. Secara praktis yaitu untuk menambah informasi mengenai nilai-nilai keteladanan yang tercermin dari bangunan Masjid Menara Kudus. Yang kedua yaitu secara teoritis yaitu untuk menambah hasanah keilmuan mengenai arsitektur Islam, khususnya arsitektur masjid. Dan saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah objek penelitian. Kami mengobjekkan penelitian kami yaitu pada bangunan cagar budaya Masjid Menara Kudus. Yang kedua yaitu subjek penelitian kami yaitu mewawancarai salah satu pengurus dari YM3SK. Dan untuk waktu penelitian kami menggunakan selama 4 hari yaitu pada tanggal 1 sampai 4 Februari dan untuk penulisan kami yaitu pada tanggal 4 sampai 10 Februari 2022. Dan yang keempat adalah metode pengumpulan data atau bisa disebut dengan 4 langkah penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik, di mana kami mencari sumber informasi baik itu secara lisan, secara tertulis, secara artefak atau kebendaan, dan secara kedekatannya yaitu secara primer dan sekunder. Yang kedua yaitu verifikasi, di mana kami
lakukan penilaian terhadap sumber-sumber sejarah tersebut. Yang ketiga adalah interpretasi, yaitu di mana kami dari sumber-sumber sejarah tersebut kami menginterpretasikan menjadi fakta-fakta sejarah. Setelah menjadi fakta-fakta sejarah, maka kami melakukan historiografi atau penulisan, di mana dalam historiografi tersebut dilandasi 3 hal. Yang pertama adalah imajinasi, yang kedua emosi, dan yang ketiga adalah intuisi. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat berdirinya Masjid Menara Kudus. Nah, Masjid Menara Kudus ini didirikan sekitar abad 15 berdasarkan batu tulis di atas pengimaman masjid dalam bahasa Arab yang menyatakan tahun 1549 Masehi. Namun sedangkan berdasarkan inskripsi yang ada gapura kembar tertulis 1215 Hijriah. Karena kedua sumber ini berbeda, maka tidak bisa dijadikan patokan. Oleh karena itu, patokan kami dalam mengetahui berdirinya Masjid Menara Kudus, kami patokan pada berdirinya masjid-masjid lain, yaitu maka dapat kami simpulkan bahwa Masjid Menara Kudus berdiri setelah Masjid Agung Demak dan sebelum Masjid Mentengan dan juga Sendang Duwur didirikan. Nah, pembangunan Masjid Menara Kudus ini dilatar belakangi oleh masyarakat Kudus yang majemuk. Masyarakat Kudus pada saat itu merupakan masyarakat yang multikultural. Ada yang beragama Hindu, Buddha, Arab, Cina, orang Jawa, dan juga orang India. Oleh karena itu dalam pembangunannya Sunan Kudus sangat memperhatikan dengan hati-hati seni arsitekturnya. Nah, pembangunan Masjid Menara Kudus ini dilakukan dengan sekitar pada tahun 1685 Masehi dengan perpaduan berbagai kebudayaan, yaitu kebudayaan Hindu, Buddha, Arab, Cina, yang bentuknya menyerupai Candi Kidal dan juga Bali Kulkul yang ada di Bali. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat pada arsitektur Masjid Menara Kudus. Yang pertama ada unsur megalitikum, yang mana unsur megalitikum ini menyatu dengan kebudayaan Hindu dan juga Buddha. Yang pertama ada keberadaan menara, yang bentuknya seperti bangunan batu besar pada zaman megalitikum. Kemudian atap ruang utama dan juga atap menara yang berbentuk seperti bertingkat-tingkat atau seperti konsep punden berundak, yang mana semakin tinggi tempat tersebut maka akan semakin suci dan dikhususkan untuk peribadatan. Kemudian unsur budaya Hindu yang ada pada seni arsitektur Masjid Menara Kudus, yang pertama ada bangunan menara. Keberadaan bangunan menara ini seperti bentuk Bali Kulkul dan juga Candi Jawa Timur, khususnya Candi Jago, Candi Singosari, dan juga Candi Kidal. Kemudian keberadaan gapura utama yang seperti bentuk Candi Bentar atau masyarakat lebih sering menyebutnya dengan Capit Urang. Kemudian keberadaan gapura Kauri Agung dan gerbang kuno yang berbentuk seperti paduraksa. Nah, perbedaan dari bentuk gapura bentar dan gapura paduraksa ini, jika gapura bentar tidak memiliki atap pada gapuranya, sedangkan pada gapura paduraksa memiliki atap. Selain itu, posisi makam di belakang masjid menyerupai konsep candi, yang mana sebagai tempat menyimpan abu jenazah. Kemudian ada pula arca pada pancuran air atau padasan. Kemudian unsur budaya yang ada pada seni arsitektur Masjid Menara Kudus ada pada jumlah 8 arca pada padasan air. Nah, jumlah 8 arca ini konon katanya berkaitan dengan 8 ajaran agama Buddha, yaitu Astasang Hikamarga. Astasang Hikamarga ini juga diartikan sebagai 8 jalan utama. Nah, 8 jalan utama itu diantaranya adalah penghidupan yang benar, perbuatan yang benar, keputusan yang benar, usaha yang benar, meditasi yang benar, dan kontemplasi yang benar. Kontemplasi sendiri bermakna suci, murni, dan juga luhur. Kemudian unsur Timur Tengah atau Arab pada bentuk kubah yang meniru konsep Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang mana semula dilapisi dengan emas. Kemudian unsur India yang ada pada seni arsitektur Masjid Menara Kudus terdapat pada tiang depan masjid yang berbentuk seperti bangunan Mughal yang ada di India. Nah, jika kita lihat secara sekilas, mungkin kita akan berpikir bahwa tiang depan masjid itu seperti benteng pertahanan. Kemudian unsur Tionghoa yang terdapat pada seni arsitektur Masjid Menara Kudus terdapat pada Menara Kudusnya, yang mana di dindingnya terdapat piring-piring porselen yang berasal dari Cina. Kemudian unsur kolonial yang terdapat pada bangunan Masjid Menara Kudus,
Yaitu yang pertama ada perluasan Serambi pada 5 November 1933 Masehi, yang mana pada saat itu masih zaman kolonial Belanda. Kemudian pergantian piring porselen dari Cina yang rusak akibat bencana alam dan diganti dengan piring porselen dari Eropa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep pribumisasi Islam dalam dakwah Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus sendiri menyebarkan agama Islam dengan konsep pribumisasi Islam, yang mana artinya agama Islam dikemas dengan konsep kebudayaan lokal atau Nusantara. Yang kedua, Masjid Menara Kudus ini merupakan media dakwah Sunan Kudus, yang berarti Islam disebarkan dengan mengakulturasikan nilai-nilai budaya yang multikultural. Kemudian penggunaan simbol untuk media menyampaikan pesan, menggambarkan kehalusan budi pekerti Sunan Kudus dalam menjaga perasaan orang lain. Hal ini sesuai dengan karakteristik budaya Jawa yang menggunakan simbol untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat sensitif. Terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.